Assalamualaikum teman-teman semua, selamat malam. Perkenalkan nama saya Adinda Putri Surya dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dengan NIM 04011382227203 dari kelas Gamma 2022. Jadi kali ini saya akan melakukan pemaparan mengenai edukasi kesehatan jasmani guna untuk memenuhi tugas fisiologi otot dari dosen pengampu saya yaitu Pak Arwan Bin Lato, Sarjana Pendidikan Magister Kesehatan. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memulai, presentasinya. Oke, untuk outline-nya ada 3 topik bahasan yang akan saya, paparkan pada malam hari ini, yaitu yang pertama ada kebugaran tubuh atau kebugaran jasmani, lalu yang kedua ada pentingnya melakukan aktivitas fisik atau olahraga, lalu yang terakhir ada pemanfaatan aplikasi Pacer Health. Kita lanjut ke topik yang pertama yaitu kebugaran tubuh. Nah, kebugaran tubuh itu pengertiannya adalah kemampuan tubuh dalam melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasakan lelah yang berlebihan. Kayak misalnya kita melakukan kegiatan, ngampus nih ke kuliah, kita berenam nih dalam satu kelas, tapi kok rasanya kayak aku mudah lelah, itu berarti kebugaran jasmani aku udah mulai terganggu. Lanjut, ke topik bahasan yang kedua, yaitu pentingnya kegiatan fisik atau olahraga. Aktivitas fisik memiliki pengertian, seluruh pergerakan kegiatan tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga dan energi. Salah satu contohnya itu bisa didapatkan dari berolahraga. Menurut WHO, diperkirakan sekitar 1 dari 4 orang dewasa dan 81% anak remaja kurang dalam beraktivitas fisik. Nah, remaja itu kan kisaran usia kayak kita ya, masih dalam kisaran usia 12 sampai, 19 tahun. Jadi, menurut perkiraan dari WHO ini, kita tuh masih kurang dalam melakukan aktivitas fisik. Lanjut. Nah, ada manfaat aktivitas fisik atau olahraga ya, mungkin lebih gampangnya. Yang pertama, membantu mencegah dan mengendalikan penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, stroke, diabetes, dan kanker. Kayak misal penyakit kardiovaskular itu kan banyak didapatkan, apalagi zaman sekarang banyak banget remaja-remaja itu udah mulai ngerokok, banyak banget ngerokok. Nah, olahraga ini mungkin bisa meminimalisasikan terjadinya komplikasi penyakit. Lalu, yang kedua membantu mencegah hipertensi, ketiga mempertahankan berat badan yang sehat, jadi, mmm, mohon maaf, banyak remaja zaman sekarang yang makan fast food. Nah, itu kan bisa menyebabkan obesitas. Nah, obesitas ini kan bahaya, bisa menyebabkan kematian yang paling terakhir. Nah, dengan berolahraga jadinya, badan jadi bisa makin fit. Lalu ada meningkatkan kesehatan mental, kualitas hidup, dan kesejahteraan hidup. Lalu yang kelima memperkuat tulang dan otot. Nah, ketika berolahraga, mungkin, kalian pasti pernah ngerasain kayak misalnya, habis olahraga itu pasti badannya pegel-pegel atau badannya nyeri. Itu tuh sebenarnya, terjadi gara-gara ototnya itu lagi cedera. Ketika cedera kan otot pasti sakit lah, namanya juga cedera. Terus, selanjutnya dia bakal regenerisasi, menghasilkan sel-sel otot yang baru yang lebih bagus. Lalu yang keenam, meningkatkan kemampuan melakukan kegiatan sehari-hari nih, contohnya kebugaran jasmani tadi. Kebugaran jasmani itu bisa didapatkan dari olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Lalu yang terakhir, meningkatkan peluang panjang umur. Jadi kalau misalkan kalian mau panjang umur ya, coba banyak melakukan aktivitas fisik, yaitu berolahraga. Next. Nah, ada anjuran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa aktivitas fisik sebaiknya dilakukan minimal 30 menit per hari selama 5 kali seminggu. Nah, kalian kalian cuma sempetin 30 menit aja setiap harinya, itu bisa meningkatkan kebugaran jasmani kalian ya. Nah, ada yang paling lumrah lah ya, bersepeda. Siapa sih yang di sini nggak punya sepeda? Pasti punya dong ya. Nah, seharusnya punya ya, apalagi zaman sekarang, eee, polusi udara kan udah makin bahaya, jadi lebih baik bersepeda. Nah, ke kampus juga bersepeda ya.
ada dua manfaat utama, yaitu meningkatkan mood dan mengurangi stres. Nah, kalian kan udah pada kuliah semua, pasti gampang stres. Nah, kalau misalkan olahraga, bersepeda itu bisa ningkatin mood, menghirup udara segar. Nah, jadi rutin-rutin ya bersepeda. Lalu menurunkan risiko penyakit jantung. Lanjut. Ini anjuran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi dimohon untuk mengikuti. Nah, yang terakhir ada pemanfaatan aplikasi Pacer Health. Oke. Nah, aplikasi Pacer Health ini bisa kalian download di App Store atau Play Store. Jadi boleh dicoba download dulu sekarang. Dia itu bisa ngedetek jumlah langkah kaki kita per hari, terus kegiatan fisik kita dalam satu hari itu kita aktifnya dalam berapa jam, terus berapa kalori yang bakal terbakar gitu. Jadi kalau kalian download ini mungkin sangat amat bermanfaat untuk kesehatan. Nah, ini contohnya punya aku. Kayak ini contohnya punya aku. Mungkin masih belum sampai ke target karena masih cuma 4.347 langkah. Padahal seharusnya yang baik itu kan 10.000 langkah, tapi belum mencapai target. Jadi kalau bisa mungkin akan aku tingkatkan lagi nanti. Oke, sekian terima kasih. Untuk teman-teman yang mau berdiskusi atau bertanya, boleh dipersilahkan. Boleh raise hand aja kalau mau bertanya. Silakan tanya aja, nggak apa-apa. Silakan tanya aja, nggak apa-apa, apapun. Kayak misalnya mau nanya aplikasinya, tanya aja nggak apa, boleh di-download aja dulu sekarang. Saya mau nanya Kak, Ya, boleh. Boleh kan tadi Kakak perkenalkan diri bilang, dulu. perkenalkan nama saya Renaldi Dana Fendi, saya berasal dari Ya, UIR, Teknologi Kelasnya Semester 1. ya, Saya ingin bertanya, tadi dikatakan bahwa uh, kelebihan olahraga itu dapat menyebabkan capek berlebihan. ya. Nah, bisa nggak sih kalau itu diganti dengan makan yang banyak gitu, seperti makan nasi dengan lauk yang bergizi protein tinggi itu bisa mengganti semua yang rusak-rusak itu? Oke, izin jawab ya. Jadi kan ada yang namanya, Masih. ya sama-sama, terima kasih juga sudah bertanya. Jadi kan ada yang namanya life balance. Kayak misalkan kalian makan makanan yang sehat, tapi kalian nggak olahraga, itu sama aja bohong. Olahraga tuh penting banget. Kayak misalkan kalian makan, oke makan, tapi misalnya bagian sistem pencernaan atau sistem jantung lah misalnya. Kalian kan olahraga terus jantung tuh kan berdetak tuh yang ngalirin darah, yang ngasilin nutrisi buat organ-organ di tubuh. Kayak kalau misalkan jantungnya tidak sering dipompa, kan olahraga bikin jantung jadi memompa lebih cepat gitu, memompa lebih cepat sehingga darah juga ngalir ke seluruh tubuh. Nah, nutrisi dalam tubuh kan itu didapat dari darah. Didapat dari darah. Kalau misalkan kalian makan sehat ataupun makanan itu kan cuman lewat dari sistem pencernaan, tapi yang sistem-sistem lain itu nggak nggak kena gitu dari pencernaan tersebut. Jadi kalau misalkan cuman makan sehat aja, mungkin ya sekitar 30% dari kesehatan yang bisa didapat. Jadi mungkin olahraga bisa sekitar 70%. Jadi yang paling penting itu yang olahraga. Makan juga, kalian kalau makan fast food tapi kalian olahraganya rutin dan teratur, itu nggak apa-apa banget. Jadi yang nomor satu tetap olahraga, makanan sehat itu ya itu pilihan. Jadi boleh boleh dipilih makan sehat atau enggak. Oke, ada lagi nggak ya yang bertanya? Apakah cukup puas dengan jawabannya? Cukup Kak. Oke, ayo bertanya lagi aja nggak apa-apa. Ya, silahkan Rizky Deza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Rizky Andiza. Perkenalkan nama saya Rizky Andiza Prasetya. Sebelumnya terima kasih karena udah mengizinkan saya buat bertanya. Saya ingin bertanya kepada Kak Dinda, eh, apakah benar kalau misalnya kita berolahraga pada malam hari itu mengganggu kesehatan kita, Kak? Oke, terima kasih sudah bertanya. Saya izin menjawab. Sebenarnya iya,
lumayan tidak dianjurkan untuk berolahraga malam hari, lebih baik pada sore hari. Soalnya malam hari itu kan emang waktunya untuk organ-organ tubuh beristirahat. Kayak misalkan kisaran olahraga jam 7 nih. Nah, 2 jam sebelum itu kan jam 7 itu sebenarnya waktu untuk makan. Tapi kalau misalkan kalian olahraga kayak em, organ-organ tubuhnya juga jadinya memaksimalkan diri untuk bekerja. Jadi sebaiknya olahraga itu dibatasin di jam 5 sore. Kalau misalkan kalian tidurnya itu jam 9 malam. Tapi kalau misalkan kalian tidurnya jam 12 atau jam 1 ya olahraga jam 7 gitu ya nggak apa-apa. Jadi tergantung pola tidur kalian sih jam berapa. Pokoknya makan itu minimal 2 jam atau 3 jam sebelum tidur. Terus kalau olahraga minimal 5 jam sebelum tidur. Ya, olahraga minimal 5 jam sebelum tidur. Thank you. Ada lagi nggak ya? Kak, apakah saya masih bisa bertanya? Ya, boleh. Tadi kan dikatakan bahwa olahraga itu lebih penting ketimbang pola makan yang tadi akan Kak. Ya. Jadi itu bagaimana dengan orang yang nge-gym gitu Kak? Ya kan? Ya, Nah, ya. dia kan kan ada yang Kak lebih penting suplemen daripada olahraga. Terus tadi yang bilang katanya tuh sebenarnya yang buat bagus itu dari suplemennya bukan dari olahraga. Jadi itu gimana tanggapan Kakak tentang perihal hal itu? Mohon maaf, boleh diulangin nggak ya? Soalnya kurang jelas. Oh gini Kak, kan ada orang yang berpikiran kalau yang bagian yang begitu Kak, kan ada yang memakai suplemen tuh. Oh, suplemen ya? Ya, karena dikatakan kan suplemen itu lebih baik apa nih pola makan itu lebih membentuk otot ketimbang dunia sendiri itu menurut Kak gimana ya? Apakah itu benar atau itu keliru? Oke. Makasih. Ya, terima kasih Renaldi. Oke, saya izin menjawab. Sebenarnya suplemen kesehatan itu kan optional. Tambahan aja kayak sama kalian minum vitamin. Sebenarnya vitamin itu kan butuh ya. Tapi kalau suplemen itu kan kayak suplemen makanan. Itu sebenarnya pengganti asupan yang masuk atau nutrisi yang masuk. Jadi kayak misalkan sebenarnya suplemen kan tambahan. Kalian makan yang sehat ditambah suplemen itu bakal makin sehat lagi. Jadi ya pilihan dan itu baik gitu loh. Jadi boleh ditambah sama suplemen sebenarnya. Tapi jangan rutin soalnya lebih baik diganti suplemen kesehatan itu atau suplemen makanan diganti jadi vitamin aja. Oh gitu. Terima kasih ya, Kak. Mau nanya dong. Ya, boleh Raja Amelia. Ya, Pressure, pertanyaan dulu Kak. Sendiri dulu. Oke, lanjut aja nggak apa-apa. pressure health itu akurat nggak ya kira-kira? Untuk akurasinya itu mungkin dalam skala 70%, karena sebenarnya dia itu ngedeteksi getaran langkah. Jadi akurasi berapa jumlah langkah kita itu sebenarnya belum nggak terlalu akurat, tapi mungkin bisa dijadiin bayangan langkah kita dalam satu hari itu berapa. Soalnya dia cuma ngedeteksi getaran, kayak misalkan 1 kali getaran itu mungkin bisa ditandai dengan 1 langkah gitu loh. Itu apakah cukup menjawab? Oke, apa ada lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya Kak Dinda. Ya, Apakah saya harus perkenalan diri lagi? nggak usah. Oke, jadi saya ingin bertanya tentang aplikasi Personal. Apakah aplikasi Personal ini sendiri bisa dipakai di semua device smartphone atau hanya device tertentu saja atau gimana? Terima kasih. Saya izin menjawab ya. Kan mungkin pertanyaannya bisa dipakai di smartphone atau di tab atau di apa-apa gitu ya. Nah, jadi kan kalau misalkan kita kemana-mana pasti yang kita bawa tuh smartphone yang kecil ya. Karena enak gitu dibawa kemana-mana. Karena dia juga bisa masuk ke dalam saku. Nah, langkah kita itu kan hitungannya tuh biasanya dari kaki kan. Nah, di paha itu kan kita biasa ngeletak HP. Nah, getarannya itu dirasain kalau misalkan HP ini kita letakkan di dalam
saku celana gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau masukin iPad atau tab ke dalam saku celana itu kan nggak muat ya. Jadi mungkin bahkan kalau di iPad atau tab itu lebih nggak akurat lagi. Jadi mungkin sebaiknya dipakai di smartphone yang kecil yang bisa dibawa kemana-mana aja. Gitu. Ada lagi nggak ya yang mau bertanya? Kak, saya ingin bertanya lagi, Kak. Iya, boleh. Apakah Facial Health itu sendiri harus menggunakan jaringan internet atau tidak? Oh, oke. Terima kasih. Itu sangat berguna pertanyaannya. Jadi Pacer Health ini harus menggunakan internet. Mungkin itu agak kurang mengenakan harus menggunakan internetnya. Tapi mungkin bisa dicoba dulu aja. Bisa di-download dulu, ngerasain nyaman atau enggaknya. Thank you. Udah segitu aja ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mungkin saya akan tutup. Terima kasih atas bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.